Bismillahirrahmanirrahim. Ujian promosi untuk mencapai gelar doktor dalam bidang ilmu hukum bagi saudara Efrin Halamoan Harahap dengan judul disertasi Aspek Hukum Kewenangan Penyidikan dan Penuntutan dalam Sistem Peradilan Pidana. Rektor Universitas Hasanuddin dalam hal ini diwakili oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Profesor Dr. Farida Patutimi SHMH, sebagai Ketua Sidang Terbuka Ujian Promosi Doktor secara luring terbatas dan daring. Ketua Sidang, promotor, kopromotor, dan para penguji dipersilahkan untuk memasuki ruang ujian promosi. Hadirin yang hadir secara luring terbatas dipersilahkan untuk berdiri. Dan hadirin yang hadir secara daring dipersilahkan mengikuti ujian promosi dengan menggunakan audio visual selama ujian berlangsung. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Ujian promosi adalah rangkaian dan tahapan-tahapan ujian yang telah dilalui saudara promovendus, di mana pada tanggal 8 Januari 2021 seminar proposal, pada tanggal 23 Juli 2021 seminar hasil penelitian, pada tanggal 11 Oktober 2021 ujian pra-promosi, dan pada hari ini adalah ujian terakhir untuk mencapai gelar doktor dalam bidang ilmu hukum. Ujian promosi doktor Saudara Efrin Halamoan Harahap dibuka oleh Ketua Sidang. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah hari ini kita akan melaksanakan ujian promosi doktor Saudara Efrin Halamoan Harahap. Baik, sebelum saya membuka promosi doktor ini, saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan khususnya kepada tim promotor, tim penguji, dan penguji eksternal yang hadir pada kesempatan ini. Alhamdulillah ada yang luring terbatas maupun yang secara daring pada kesempatan ini. Terima kasih kepada Yang Maha Pelajar Bapak Profesor Dr. Samsul Bahri, SHMS, selaku promotor, beliau adalah guru besar pada Departemen Hukum Administrasi Negara, dan saat ini beliau adalah Wakil Ketua Majelis Wali Aman Universitas Hasanuddin. Dan kopromotor Yang Maha Pelajar Bapak Profesor Dr. Martin Ari, SHMH, yang hadir secara daring. Selamat pagi Prof, apa kabar di Toraja? Sehat? Terima kasih Bro, beliau adalah guru besar pada Departemen Hukum Administrasi Negara. Dan Bapak Dr. Samsudin Muhtar SHMH selaku kopromotor yang hadir secara luring. Beliau adalah lektor kepala pada Departemen Hukum Pidana dan saat ini diberi tugas tambahan selaku wakil dekan bidang perencanaan keuangan dan sumber daya. Dan bertugas selaku penguji eksternal Yang Maha Pelajar Bapak Profesor Dr. Haji Hari Tahir, SHMH, beliau guru besar pada Universitas Negeri Makassar. Selamat pagi Prof, apa kabar Prof? Dan terbang kan sebentar lagi, insya Allah kita percepat. Dan Yang Maha Pelajar Bapak Profesor Dr. Andi Muhammad Syukri Yakub, SHMH, selaku penguji internal, beliau guru besar pada Departemen Hukum Pidana. Yang Maha Pelajar Bapak Profesor Dr. Muhadar, SHMSI, juga beliau adalah guru besar di bidang hukum pidana yang hadir secara luring. Dan mata pelajar Bapak Profesor Dr. Anwar Irmar, SHMH, beliau guru besar di bidang hukum tata negara dan sekaligus Ketua Departemen Hukum Tata Negara. Dan Bapak Dr. Muhammad Hasil, SHMH MAP, beliau adalah lektor kepala pada Departemen Hukum Acara dan saat ini diberi tugas tambahan selaku wakil dekan bidang kemahasiswaan, alumni dan kemitraan. Dan terima kasih kepada seluruh tamu undangan, hadirin hadirat yang hadir baik secara luring maupun secara daring. Saudara Efrin Halamoan, apa saudara sudah siap untuk mengikuti sidang promosi doktor? Baik, karena saudara sudah siap, bersama rektor sidang promosi doktor Saudara Efrin Halamoan Harahap dengan resmi dinyatakan dibuka dengan ucapkan Bismillahirrahmanirrahim.
Selanjutnya saya mengundang promotor untuk memperkenalkan promovendus. Dengan hormat silakan. Terima kasih Ibu Ketua Sidang Ujian Promosi Doktor dan para tim penguji, dan secara khusus Bapak Profesor Dr. Heri Tahir sebagai penguji eksternal, Saudara Efrin ya. Saya perkenalkan secara singkat, nama lengkap Efrin Halomon Harahap. Tempat tanggal lahir Bekasi 23 April 1983, alamat Kelurahan Bojong, Kecamatan Rawalumbu, Bekasi. Status istri Listia Isnaini, anak Biandara 1 orang, Biandara Zani Elisa Harahap, orang tua Dr. Andes Darlan Harahap MPD, saudara Ibu Dalmiatun, saudara kandung ada 2, Meta Sari Harahap dan Afni Tri Septiani. Pendidikan formal SD 1991 di Bekasi, SLTP 1997 di Bekasi juga, SMA tahun 2000 di Jakarta Timur, sarjana S1 tahun 2004 di Universitas Islam Indonesia, Magister S2 tahun 2014 di Universitas Indonesia. Pekerjaan formal, pekerjaan dan riwayat pekerjaan ya. Pekerjaan PNS, pangkat jabatan jaksa fungsional, anggota Satgas Pencegahan pada Jaksa Agung Muda bidang intelijen. Riwayat pekerjaan tahun 2006 sampai tahun 2008 CPNS pada Kejaksaan Negeri Sarolangun Jambi, kemudian KAUL TU dan Perpustakaan pada Kejaksaan Negeri Sarolangun Jambi tahun 2008 sampai tahun 2010 jaksa fungsional pada Kejaksaan Negeri Jambi. Kemudian pada 2010-2011 jaksa fungsional pada Kejaksaan Negeri Jambi, 2011-2014 jaksa fungsional pada Badan Diklat Kejaksaan Agung Republik Indonesia, tahun 2014 sampai dengan 2019 jaksa fungsional pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur, tahun 2019 sampai saat ini anggota Satgas Pencegahan pada Jaksa Agung Muda bidang intelijen. Ini luar biasa ini ya. Karya ilmiah, penerapan kebijakan rehabilitasi psikososial dan kompensasi terhadap korban tindak pidana pelanggaran HAM berat dalam kasus Tanjung Priok 1994. Yang kedua, an integration concept on investigation and prosecution institution the criminal justice system Indonesia, dipublikasikan di International Journal of Law, Crime and Justice pada tahun 2021. Yang ketiga, modul hak asasi manusia Diklat Pendidikan dan Pelatihan tahun 2016 pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia. Dan saya kira makalah beberapa seminar konferensi ilmiah nasional dan internasional. Saya kira demikian riwayat singkat dari Saudara Promovendus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih promotor yang amat terpelajar Bapak Profesor Dr. Syamsul Bahri, SHMS. Selanjutnya saya mengundang Saudara Promovendus untuk mempresentasikan ringkasan disertasinya dengan waktu paling lama 20 menit. Silakan. Masih di-share ya? Oke, share. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yang saya hormati, yang amat terpelajar, pimpinan sidang, Ibu Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Ibu Profesor Dr. Farida Patitinggi, SHMH, yang amat terpelajar, Profesor Dr. Samsul Bahri, SHMS, selaku promotor, yang amat terpelajar, Bapak Profesor Dr. Martin Ari, SHMH, selaku kopromotor, Bapak Dr. Samsudin Mukhtar, SHMH, selaku kopromotor, yang saya hormati, yang amat terpelajar, Bapak Profesor Dr. Muhadar, SHMS, selaku tim penguji, yang saya hormati, yang amat terpelajar, Bapak Profesor Dr. M. Syukri Akub, SHMH, selaku tim penguji, yang saya hormati, Bapak Dr. Muhammad Hasrul, SHMH, MAP, selaku tim penguji, yang saya hormati, yang amat terpelajar, Profesor Dr. Amiduddin Ilmar, SHMH, yang saya hormati, Bapak Profesor Dr. Profesor Heri, selaku tim penguji eksternal. Mohon izin untuk menyampaikan ringkasan disertasi yang saya buat, yang berjudul Aspek Hukum Kewenangan Penyidikan dan Penuntutan dalam Sistem Peradilan Pidana. Latar belakang penelitian ini adalah ada Mas ini, udah sip. Siap. Yaitu pertama, sistem peradilan merupakan sistem penanganan perkara semenjak adanya pihak yang merasa dirugikan atau sejak adanya sangkaan seseorang telah melakukan perbuatan pidana hingga pelaksanaan putusan hakim. Khusus sebagai sistem peradilan pidana sebagai suatu jaringan, sistem peradilan pidana mengoperasionalkan hukum pidana sebagai sarana utama dan dalam hal ini berupa hukum pidana material, hukum pidana formil, dan hukum pelaksanaan pidana. Dalam sistem peradilan pidana mutlak diperlukan adanya sinkronisasi struktural, kemudian substansial sinkronisasi, dan dapat pula bersifat kultural sinkronisasi. Dalam penulisan disertasi ini, saya mengambil bahwa ada permasalahan pada sinkronisasi struktural atau keserempakan dan keselarasan dalam sistem dalam sistem acara peradilan pidana Indonesia. Padahal sinkronisasi struktural dituntut dalam mekanisme administrasi peradilan pidana dalam kerangka hubungan antar lembaga penegak hukum. Selain itu pula, konsep dalam hukum acara peradilan pidana Indonesia menganut diferensiasi fungsional, yaitu menempatkan masing-masing lembaga penegak hukum dalam posisi sederajat, di mana tidak dimungkinkan lagi bagi lembaga penegak hukum lain untuk melakukan pengawasan lembaga penegak hukum lainnya. Dalam hal ini yaitu kewenangan penyidikan sepenuhnya diserahkan kepada kepolisian, kejaksaan yang berfungsi sebagai penuntut umum dan pelaksanaan penetapan hakim. Maka KUHP secara tegas membedakan tahap para persidangan ke dalam dua tahapan yang terpisah, yaitu penyidikan dan penuntutan. Mengingat KUHP memisahkan secara tegas setiap tahapan pemeriksaan serta menempatkan masing-masing lembaga hukum yang terlibat dalam sistem peradilan pidana dalam kedudukan yang sejajar, atau tidak terdapat lagi hubungan sebagaimana layaknya atasan bawahan, maka tidak dimungkinkan lagi lembaga penegak hukum lain untuk secara langsung mencampuri kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pejabat yang berwenang dalam hal tahap pemeriksaan yang sedang berlangsung. Selain itu, adanya ego sektoral antara kepolisian dan kejaksaan yang berada pada posisi setara sebagai lembaga negara, pun penyidik berada dalam posisi yang setara dengan penuntut umum. Padahal sejatinya penuntut umum adalah supervisor penyidik dalam melakukan penyidikan, paling tidak memiliki hubungan seperti dosen pembimbing dengan mahasiswa bimbingannya pada saat melakukan penelitian ilmiah. Permasalahannya adalah, berdasarkan hal tersebut, efektivitas sistem peradilan pidana tidak akan tercipta di Indonesia jika masih mempertahankan sistem peradilan pidana berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana saat ini. Sudah saatnya pembaharuan sistem peradilan pidana dilaksanakan demi terciptanya penegakan hukum yang efektif dan memiliki rasa keadilan dalam masyarakat. Karena seharusnya tidak satu pun lembaga penegak hukum dapat menutup diri dari proses kontrol yang dilakukan oleh lembaga lainnya. Dan pada akhirnya proses kontrol tersebut bermuara pada pengadilan sebagai lembaga yang dianggap netral dan tidak memihak. Selain itu, dalam sidang putusan MK tanggal 29 Maret 2016, ahli hukum acara pidana Luhut M. Pangaribuan mengungkap dalam kurun waktu 3 tahun terdapat kesinkronan antara data sprindik kepolisian dan SPDP yang diterima oleh kejaksaan dalam pidana umum seluruh Indonesia. Menurutnya terdapat 643
perkara yang disidik dari data jumlah sprindik kepolisian di tahun 2012 hingga 2014, namun hanya 463.000 SPDP yang diterima oleh kejaksaan dalam kurun waktu yang sama. Hal ini berarti terdapat selisih sekitar 179.000 perkara yang disidik dan tidak dilaporkan ke pihak kejaksaan. Kemudian pada tahun 2012, terdapat 12.500 perkara atau 55% perkara dari total P19 yang dikeluarkan oleh kejaksaan yang tidak dikembalikan oleh penyidik. Angka ini belum termasuk 2.700 berkas perkara pidana yang tidak dapat dilengkapi oleh penyidik. Dan ini kemudian berlanjut tahun 2013, terdapat 16.000 berkas perkara yang tidak dikembalikan oleh penyidik kepada penuntut umum. Hal ini setidaknya berarti ada lebih dari belasan ribu orang yang mengalami ketidakpastian hukum akibat tidak jelasnya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dalam melakukan kontrol terhadap proses penyidikan. Implikasi dan prinsip diferensiasi fungsional dalam KUHP, yakni munculnya ego sektoral akibat dari prinsip kesejajaran dan kesetaraan antara lembaga kepolisian dengan kejaksaan. Hal ini juga berdampak pula pada pandangan bahwa penyidik karena berada dalam lembaga kepolisian memiliki hubungan yang setara dengan penuntut umum. Sejatinya dalam hukum acara pidana, peran penuntut umum adalah sebagai supervisor dari penyidik yang mengarahkan serta memutuskan bahwa suatu hasil penyidikan telah layak atau belum layak untuk dibawa dan diuji ke muka pengadilan. Pembaruan praktek-praktek hukum acara pidana diantaranya berupa pemangkasan birokrasi pada lembaga penyidikan dan penuntutan mutlak dilakukan, sehingga diharapkan tidak ada lagi muncul ego sektoral. Berdasarkan hal tersebut, rumus masalah adalah bagaimanakah hubungan hukum lembaga penyidikan dan penuntutan pada sistem peradilan pidana Indonesia, bagaimanakah implikasi hukum kewenangan penyidikan pada instansi kepolisian dan kewenangan penuntutan pada instansi kejaksaan ketika penyidik dan penuntut umum tidak lagi bertanggung jawab secara hierarki dalam kedua lembaga tersebut. Bagaimana model keterpaduan yang ideal antara lembaga penyidikan dan lembaga penuntutan dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Tujuan penelitian adalah melakukan kajian tentang hubungan hukum lembaga penyidikan dan penuntutan dalam sistem peradilan pidana Indonesia. 2. Melakukan kajian tentang implikasi hukum terhadap kewenangan penyidikan pada instansi kepolisian dan kewenangan penuntutan pada instansi kejaksaan ketika penyidik dan penuntut umum tidak lagi bertanggung jawab secara hierarki dalam kedua lembaga tersebut. Melakukan kajian tentang model keterpaduan yang ideal antara lembaga penyidikan dan lembaga penuntutan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Dalam penelitian ini dibatasi definisi operasional, yaitu yang dimaksud dengan lembaga penyidikan di sini adalah dibatasi hanya kepada penyidik yang berada pada Kepolisian Republik Indonesia. Kemudian yang dimaksud dengan lembaga penuntutan di sini adalah segenap kompeten hukum pada Kejaksaan Republik Indonesia yang memiliki kewenangan melakukan penuntutan berdasarkan undang-undang. Metode penelitian yaitu metode penelitian yuridis formatif, pendekatan masalah yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, pendekatan analitis, filsafat, dan pendekatan kasus. Bahan hukum yaitu bahan hukum primer, peraturan perundang-undangan, dan bahan hukum sekunder, buku teks, jurnal-jurnal, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum terkait dengan pembahasan penelitian. Berdasarkan hasil penelitian, kami berkesimpulan bahwa 1. Di dalam hukum acara pidana Indonesia terdapat 2 hubungan hukum antara penyidik dan penuntut umum, yaitu hubungan hukum yang bersifat fungsional dan hubungan hukum yang bersifat institusional. Hubungan institusional inilah yang telah mendistorsi konsep keterpaduan antara penyidik dengan penuntut umum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Hubungan institusional menimbulkan ego sektoral, kepolisian dan kejaksaan, karena kepolisian dan kejaksaan merupakan lembaga hukum yang setara di dalam peraturan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Kesimpulan kedua yaitu bahwa independensi kehierarkian penyidik dan penuntut umum kepada institusinya bukan dimaknai sebagai penghilangan kewenangan lembaga kepolisian dalam hal penyidikan dan kejaksaan dalam hal penuntutan, karena kedua kewenangan tersebut diperoleh dari undang-undang. Pemotongan birokrasi dan penghilangan tanggung jawab secara hierarki institusional dimaknai sebagai perwujudan independensi penyidik dan penuntut umum yang bebas dari pengaruh apapun, termasuk dalamnya bebas dari intervensi, baik intervensi lembaga maupun pimpinan. Bebas dari intervensi ini bukan berarti penyidik dan penuntut umum dapat bekerja secara bebas tanpa nilai, karena hubungan hukum antara penyidik dan penuntut umum sejatinya telah diatur sedemikian rupa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Kemudian kesimpulan yang ketiga bahwa konsep integrated criminal justice system menghendaki adanya keterpaduan antar komponen penegak hukum guna mencapai tujuan penegakan hukum, yaitu mewujudkan keadilan bagi masyarakat. Asas peradilan cepat dan ringan merupakan asas yang seharusnya berjalan semenjak proses penyidikan, sehingga tidak lagi pihak yang berpotensi tergantung-gantung status hukumnya akibat dari ego sektoral dan birokrasi yang panjang pada lembaga penegak hukum. Adapun saran yang kami sarankan yaitu menyerahkan sepenuhnya hubungan hukum antara penyidik dengan penuntut umum secara fungsional sebagaimana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta menghilangkan intervensi institusional pada saat penyidik dan penuntut umum menangani suatu perkara, sehingga penyidik dan penuntut umum dapat melaksanakan tugasnya secara independen dan bebas dari kepentingan manapun demi menggali lebih dalam rasa keadilan yang ada di masyarakat.
Saran kedua, dalam rangka penyempurnaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan pelaksanaan reformasi birokrasi, hendaknya kepolisian dan kejaksaan sudah mulai melakukan perubahan internal, yakni tidak lagi memaknai pemberian tugas dan wewenang kepada personilnya untuk bertindak sebagai penyidik atau penuntut umum sebagai sebuah mandat yang dapat disetir setiap pelaksanaan kegiatannya. Tanggung jawab personil kepada institusi hanya bersifat administrasi. Pengawasan dilaksanakan dalam kaitannya apakah personil ditugaskan telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan undang-undang dan taat asas, terutama asas-asas sebagaimana dalam konsep due process of law. Saran yang ketiga yaitu menghilangkan prinsip diferensiasi fungsional dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang dapat menimbulkan sikap arogansi kewenangan dan ego sektoral, kemudian diganti dengan sistem peradilan pidana yang terintegrasi, karena kerjasama antar berbagai komponen penegak hukum merupakan hal yang tidak dapat ditawar lagi, bahkan merupakan persyarat dalam pencapaian tujuan penegakan hukum. Demikian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya mohon petunjuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini biasanya jaksa selalu minta petunjuk ya. Ya, ini sekarang mau diuji. Ya. Baik, Saudara Mufrin Haloman Harahap. Selanjutnya saya akan mengundang promotor dan penguji untuk mengajukan sanggahan-sanggahan. Namun sebelum saya mempersilahkan, perlu saya mengingatkan waktu bahwa waktu masing-masing penguji hanya 5 menit dan penguji eksternal dapat menggunakan waktu dengan menyesuaikan situasi dan waktu yang tersedia untuk itu. Seperti biasa, promotor akan menyampaikan sanggahan maupun klarifikasi terhadap disertasi ini di ujian. Untuk itu, pada kesempatan pertama, saya mengundang dengan hormat ko-promotor yang amat pelajar, Bapak Profesor Dr. Martin Ari, SHMH. Silakan, Prof. Ya, terima kasih pimpinan sidang atas kesempatan ini. Para penguji, terkhusus penguji eksternal, Bapak Profesor Heri Tahir, SHMH, para penguji internal yang sangat saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Salam. Kepada Saudara Promopendus Efrin Halomuan. Siap, Prof. Ya, saya sebagai co-promotor akan mengajukan beberapa pertanyaan untuk menggali dan sekaligus untuk mewujudkan apa saudara layak jadi doktor apa tidak. Yang pertama, Anda menunjukkan dalam disertasi bahwa terjadi diferensiasi fungsional. Terjadi diferensiasi fungsional yang mengakibatkan hubungan hukum antar penegak hukum. Bahkan bisa terjadi situasi terkotak-kotak dan bersifat fragmentaris. Pertanyaan saya adalah, adakah fakta empiris dan fakta yuridis yang saudara bisa tunjukkan terkait dengan statement tadi, bahwa telah terjadi diferensiasi fungsional yang mengakibatkan adanya hubungan fungsional yang sifatnya fragmentaris. Ada bukti-bukti empiris saya baca di dalam disertasi saudara, belum nampak dengan jelas bukti empiris seperti apa itu, dan sekaligus bukti yuridisnya. Silakan saudara Efrin. Terima kasih, Prof. Bukti empirisnya berdasarkan keterangan dari ahli, sebagaimana yang saya sampaikan tadi dalam pemaparan, bahwa waktu itu adalah sidang gugatan kewenangan penyidikan kejaksaan dalam hal tindak pidana korupsi. Profesor ahli hukum pidana Luhut M. Parben mengungkapkan bahwa adanya ketidaksinkronan antara kejaksaan dan kepolisian dalam hal data sprindik dan penanganan perkara antara kepolisian dan kejaksaan, Prof. Hal ini disebabkan bahwa
karena berdasarkan undang-undang kepolisian dan kejaksaan berada di dalam satu berada di dalam eksekutif dan lembaga yang setara sehingga tidak bisa saling kontrol, Prof. Hal ini juga yang mengakibatkan bahwa karena anggapan bahwa penyidik dan kepolisian adalah setara, maka kemudian berakibat pada anggapan bahwa penyidik dan penuntut umum juga merupakan lembaga yang setara. Padahal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, penuntut umum seharusnya ada di sedikit lebih tinggi di atas penyidik karena penuntut umum merupakan supervisor dari penyidik, Prof. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, Prof. Begini, saya tekankan ini sebab ini yang saudara anggap sebagai sebuah novelty-nya. Anda berkesimpulan bahwa terjadi diferensiasi fungsional yang mengakibatkan dalam prakteknya itu terjadi pengkotak-kotakan. Saya hanya mau minta pendapat Anda dan tunjukkan fakta empiris itu. Kalau dari pendapat para profesor itu kan pendapat masing-masing. Ada enggak fakta empirisnya? Izin, Prof. Kemudian dalam sehari-harinya juga ketika menangani suatu perkara yang dilimpahkan oleh penyidik kepada penuntut umum, Ya. jadi ketika penuntut umum berpendapat bahwa perkara ini tidak layak, namun ada intervensi antara institusional antara pimpinan dari kepolisian, yaitu atasan penyidik, kemudian ada intervensi juga dari atasan penuntut umum yang mengakibatkan bahwa suatu perkara akhirnya layak, padahal penuntut umum berpendapat bahwa itu perkara belum layak untuk dilakukan. Oke, cukup ya. Nah, sekarang fakta yuridisnya. Karena Anda bicara fungsional. Apa Anda bisa tunjukkan fakta yuridisnya? Fakta yuridisnya, Prof, diferensia fungsional ini kan saya maksudkan bahwa suatu penyidik dan penuntut umum memiliki ranah kewenangannya sendiri-sendiri, Prof. Sehingga penyidik melakukan penyidikan, penuntut umum melakukan penuntutannya. Di dalam KUHP, antara penyidik dan penuntut umum tidak bisa mengintervensi pekerjaannya satu sama lain, Prof. Karena adanya diferensiasi fungsional itu, Prof. Sehingga mengakibatkan juga kepolisian dan itu diakibatkan karena adanya kepolisian dan kejaksaan berada dalam satu lembaga yang setara, Prof, yaitu lembaga eksekutif, Prof. Mungkin itu, Prof, yang dapat saya sampaikan, Prof. Nah, jadi begini, kalau kita konsisten terhadap pelaksanaan sistem peradilan pidana, apalagi namanya sistem peradilan pidana terpadu, Integrated Criminal Justice System, ya, itu sebetulnya tidak ada diferensiasi fungsional sebetulnya karena di dalam sistem peradilan pidana itu menunjukkan yang sebagaimana dianut oleh KUHP itu justru menunjukkan hubungan yang erat antara penyidikan dan penuntutan. Nah, saya tergerak bertanya soal itu sebab saudara mengatakan terjadi pengkotak-kotakan. Nah, sepanjang tidak ditunjukkan bukti empirisnya dan bukti yuridisnya, itu tidak bisa secara ilmiah dibenarkan. Ya, tapi saya apresiasi Anda banyak membahas mengenai penerapan hubungan ini di dalam hubungan penuntutan dan hubungan penyidikan dan penuntutan secara baik di dalam penelitian saudara. Nah, yang kedua, pertanyaan yang kedua, bagaimana mensinkronkan ya
Karena ini terkait dengan diferensiasi fungsional yang terjadi pengkotak-kotakan, yang saudara. Nah, pertanyaan yang berikut adalah bagaimana mensinkronkan kewenangan penyidikan oleh Polri dan kewenangan penuntutan oleh jaksa penuntut umum dalam ruang lingkup sistem peradilan pidana supaya tidak terjadi diferensiasi fungsional. Bagaimana mensinkronkan kewenangan itu? Karena Anda bicara di masalah pertama di dalam disertasi saudara, tujuan adalah mencari bagaimana hubungan. Nah, kemudian tujuan dari disertasi Anda adalah mengkaji hubungan hukum lembaga penyidikan dan penuntutan. Sekali lagi pertanyaannya, bagaimana mensinkronkan kewenangan kedua lembaga tersebut supaya tidak terjadi diferensiasi fungsional. Tentu terkait dengan sistem peradilan pidana. Silakan. Terima kasih, Prof. Dalam dasar saya, yang pertama adalah harus dihapuskannya dulu, Prof, intervensi hubungan institusional antara penyidik, antara kepolisian dan kejaksaan, Prof. Kemudian mengembalikan hubungan fungsional antara penyidik dan penuntut umum secara murni sebagaimana dalam KUHP. Karena kembali kepada awal pertanyaan Prof, diferensiasi fungsional itu disebabkan salah satunya adanya intervensi dalam hubungan institusional karena kepolisian menganggap bahwa karena kepolisian adalah rumah sebagai penyidik dan kejaksaan adalah wadah dari penuntut umum, maka pekerjaan penyidik dan penuntut umum bisa diintervensi oleh masing-masing lembaga institusionalnya, Prof. Sehingga itulah yang mengakibatkan tidak sinkronnya hubungan antara penyidik dan penuntut umum karena tidak 100% berdasarkan hubungan fungsional sebagaimana dalam KUHP, namun diintervensi oleh adanya hubungan institusional antara kepolisian dan kejaksaan. Mungkin seperti itu, Prof. Ya, pertanyaan saya terakhir. Yap. Bagaimana pendapat saudara kalau penyidikan itu berakhir dengan putusan vrijspraak atau lepas dari segala tuntutan? Onslag van alle rechtsvervolging. Maksudnya? Bagaimana pendapat saudara apabila di dalam penyidikan, ya, dan penuntutan, ini karena bicara sistem peradilan pidana, jadi dua-duanya harus disebut secara paralel. Bagaimana pendapat saudara, Propendus, kalau penyidikan itu berakhir dengan putusan vrijspraak ataupun lepas dari segala tuntutan dari pengadilan, apakah itu merupakan kelemahan dari sebuah sistem peradilan pidana? Terima kasih, Prof. Menurut pendapat saya beranggapan bahwa suatu keputusan yang bebas atau lepas sebagai suatu kelemahan adanya dari hubungan antara penyidik dan penuntut umum, karena biar bagaimanapun lembaga peradilan adalah suatu lembaga yang bebas dan merdeka, Prof, sehingga hakim memiliki kebebasan untuk menggali nilai-nilai keadilan di dalam masyarakat. Ketika penyidik dan penuntut umum mungkin beranggapan bahwa suatu perkara dapat layak dan yakin untuk dibuktikan, namun ketika hakim berpendapat lain karena menemukan suatu keadilan, kemudian putusannya bebas atau lepas sehingga tidak sesuai dengan tuntutan jaksa, saya berpendapat bahwa hal itu bukan merupakan salah satu bukti dari kelemahan adanya hasil dari penyidikan dan penuntutan. Izin, Prof. Ya, makanya diperlukan strategi untuk meningkatkan kerjasama dan koordinasi yang baik antara lembaga penyidikan dan lembaga penuntutan supaya karya mereka, pekerjaan mereka tidak
sia-sia. Kalau pengadilan mengatakan tidak terbuktikan, merugikan masyarakat, merugikan lembaga itu sendiri. Begitu ya. Itu yang sebetulnya yang dikejar, yang dituntut oleh sistem peradilan pidana terpadu. Itu saya kira ya. Ya, Prof. Ya, saya kira cukup dari saya, Ibu Ketua Profesor Dr. Partida Patiting SHMH. Assalamualaikum. Terima kasih amat pelajar Bapak Profesor Dr. Martin Ari SHMH. Selanjutnya saya mengundang Muhammad Kopromotor yang mati pelajar Bapak Dr. Samsudin Muhammad SHMH. Mudah-mudahan bisa 5 menit. Silakan. Kebetulan sebagai pimpinan sidang promosi, para penguji, para guru besar yang saya hormati, Saudara Ervin Halomuan Harahap. Siap, Bapak. Ya, alhamdulillah ya. Hari ini detik-detik terakhir ini. Siap, Pak. Ya, akhirnya bisa tampil dalam mimbar promosi ini. Ya, ada statement saudara tadi menyatakan bahwa fungsi penyidikan sepenuhnya berada di bawah lembaga kepolisian dan fungsi penuntutan itu di kejaksaan. Apakah pernyataan ini memang demikian? Terima kasih Bapak. Mohon izin, itu saya maksudkan di dalam saya batasi pengertian penyidikan untuk hanya di kepolisian, kemudian penuntut umum hanya penuntut umum kejaksaan di dalam disertasi ini, Bapak. Jadi saya tidak membahas penyidik yang PNS dan penuntut umum yang ada di KPK. Ya, kalau itu harus ada penjelasan ya, karena kalau orang mendengar sepotong itu, siap, pasti akan mengatakan ini pernyataan yang kurang tepat ya, karena kejaksaan juga menyidik tindak pidana tertentu, ada KPK, PNS dan sebagainya. Ada ide saudara yang sebenarnya cukup mendasar ya, kalau tidak salah dalam disertasi ini, terkait dengan hubungan antara penuntut umum dengan katakanlah pejabat struktural di atasnya. Siap. Ya, yang selama ini ada fungsi apa istilahnya tadi itu ya, mungkin saudara istilahkan intervensi dan sebagainya. Saudara menghendaki agar katakanlah penuntut umum itu lebih mandiri, hubungan antara penuntut umum dengan katakanlah pejabat struktural di atasnya itu cukup hubungan administratif saja. Saya juga ingin mendapat jawaban seperti pertanyaan Prof. Martin tadi, adakah fakta empirik yang bisa saudara tunjukkan di mana ada kesulitan ketika seorang penuntut umum ingin mengajukan tuntutan harus berkoordinasi dengan katakanlah kajari atau pejabat di atasnya. Mungkin ada pengalaman saudara sebagai penuntut umum terkait dengan hal itu. Silakan. Siap. Di dalam kejaksaan karena kami sistemnya sangat birokrasi, sehingga ketika penuntut umum menangani suatu perkara, memang pada saat praktek peradilan kami diberikan kebebasan sebebas-bebasnya untuk melakukan pembuktian. Namun ketika nanti pada saat dilakukan penuntutan, seorang penuntut umum diwajibkan untuk melaksanakan yang kami sebut dengan sebagai rencana tuntutan, Bapak. Ya. Dan rencana tuntutan itulah yang dibacakan pada saat penuntutan, sehingga apapun kami sebagai seorang penuntut umum hanya dapat mengeluarkan pendapat bahwa seorang terdakwa akan kami tuntut dengan pasal sekian dengan pidana sekian. Namun hasil akhirnya finalnya yang dibacakan di persidangan adalah dari disposisi atasan, Pak. Nah, itu yang saudara merubah. Siap, Prof. Itu yang saya merubah. Ini luar biasa sebenarnya ini, karena Anda pelaku yang ingin mengubah tatanan yang sudah selama ini sudah berlangsung bertahun-tahun ya. Jadi berarti Anda ini salah satu jaksa yang jaksa muda yang progresif, yang ingin melakukan perubahan mendasar menurut saya itu ya, bahwa seorang penuntut umum lebih mandiri, tidak lagi sepenuhnya bergantung pada pejabat struktural di atasnya. Saya kira itu masukan saya. Terima kasih, Bu Dekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Baik, Bapak. terima kasih yang mata pelajar Bapak Dr. Samsudin Muhtar SHMH selaku co-promotor. Selanjutnya saya mengundang menghormat penguji eksternal mata pelajar Bapak Profesor Dr. Haji Heri Tahir SHMH. Silakan, Prof.
kasih pimpinan sidang, kemudian wakil rektor yang saya hormati, dan tim promotor, dan juga penguji internal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara promotor. Siapa Pak? Saya kira memang saya melihat disertasi ini, setelah melihat semangat disertasi ini, saya merasa bahwa memang Promopendus ini melihat bahwa saat sekarang ini, setelah berlakunya KUHP, terjadi distorsi kewenangan kejaksaan. Ya. Pertama, setelah KUHP berlaku, penyidik tunggal ada di pihak kepolisian. Yang kedua, prinsip dominus litis, bahwa kejaksaan mempunyai dominan dalam penuntutan, juga itu terjadi distorsi. Karena bukan hanya pihak kejaksaan yang dapat melakukan penuntutan, KPK juga sudah bisa melakukan penuntutan. Jadi kita melihat bahwa memang sudah terjadi distorsi kewenangan di pihak kejaksaan. Nah, pertanyaannya adalah konsep ideal yang bagaimana yang seharusnya Promopendus ini sekaligus juga barangkali merupakan novelty dari disertasi ini yang bisa Promopendus sampaikan, ya, bahwa dalam meskipun ini sifatnya ius potuendo, tapi tentunya ini menjadi suatu harapan bagi Promopendus bahwa kedepannya peran atau kewenangan kejaksaan bagaimana idealnya, ya, bagaimana idealnya. Apakah mau kembali lagi seperti masa-masa HYR dulu, ya? Kita tahu bahwa sebelum KUHP memang pihak kepolisian itu hanya asisten kejaksaan untuk melakukan penyidikan. Apakah memang itu ingin dikembalikan atau ada suatu konsep baru yang dapat ditemukan oleh Promopendus sehingga dipandang itu sebagai suatu kewenangan yang ideal bagi pihak kejaksaan? Silakan. Terima kasih Prof. Konsep yang ideal menurut kami, Prof. Pertama-tama sebelum Mbak menjawab itu, saya ingin kembali kepada peraturan dalam hubungan antara penyidik dan penuntut umum di dalam kitab HIR terdahulu, Prof. Memang selama ini dan di dalam kampus pun ketika saya kuliah selalu beranggapan bahwa HIR itu dapat menimbulkan kewenangan yang berlebihan antara penyidik dan penuntut umum karena penuntut umum dianggap sebagai lembaga yang super body lah gitu. Namun sebenarnya hal itu tidak dapat dikatakan 100% benar karena HIR pun belum teruji secara baik karena ketika ingin diberlakukan terbitlah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Prof. Sehingga kalau di dalam penelitian saya ada beberapa faktor-faktor yang mengakibatkan pihak kepolisian menolak berlakunya HIR karena kepolisian tidak ingin berada di bawah perintah dari kejaksaan. Nah, konsep inilah di dalam disertasi saya. Jadi kita harus memisahkan antara kejaksaan dan kepolisian sebagai suatu institusi dengan penyidik dan penuntut umum sebagai sebagai hal yang lainnya, Prof. Kita harus beranggapan bahwa kepolisian memang rumahnya penyidik dan kejaksaan adalah sebagai tempat bernaungnya penuntut umum, dan kepolisian dan kejaksaan merupakan lembaga yang setara. Namun penyidik dan penuntut umum tidak bisa dianggap sebagai kepolisian. Begitupun penuntut umum juga tidak bisa dianggap sebagai kejaksaan karena penyidik dan penuntut umum adalah di dalam suatu sistem acara pidana yang berbeda. Seharusnya memang di negara-negara lain pun penuntut umum berada di atas penyidik karena penuntut umum lah yang nanti akhirnya akan menguji hasil dari penyidikan yang dilakukan oleh penyidik. Konsep seperti itulah yang ingin konsep
seperti itulah yang ingin saya tawarkan, sehingga hubungan fungsional antara penyidik dan penuntut umum lebih diutamakan daripada hubungan institusional kepolisian dan kejaksaan. Mungkin itu Prof yang ingin saya sampaikan. Dulu kan kepolisian itu tidak menangani tindak pidana khusus, ya, misalnya korupsi, itu adalah kewenangan kejaksaan. Nah sekarang kan karena kewenangan sebagai penyidik tunggal dari dalam KUHP itu juga sekarang kepolisian juga bisa melakukan penyidikan terhadap tindak pidana khusus seperti korupsi. Nah, kelihatan bahwa terkesan ada perlombaan antara pihak kepolisian dan kejaksaan dalam menangani kasus-kasus tindak pidana korupsi, terutama kasus-kasus yang menarik perhatian masyarakat. Ya. Sekarang kan kelihatan situ terjadi perlombaan. Apakah ini merupakan suatu implikasi dari kewenangan-kewenangan yang memang begitu besar dari pihak kepolisian, ya, sehingga terkesan bahwa pihak kepolisian juga bisa melakukan menangani kasus-kasus korupsi yang besar, juga kejaksaan begitu. Nah, di mana benang merahnya sesungguhnya penanganan kasus korupsi antara kepolisian dan kejaksaan, ditambah lagi adanya KPK yang memang diberi kewenangan khusus untuk menangani kasus korupsi. Apakah ini tidak terjadi overlap terhadap kasus-kasus tindak pidana korupsi? Apakah itu merupakan suatu implikasi sehingga disertasi ini menyoal tentang kewenangan pihak kejaksaan? Silakan. Saya setuju, Prof. Ketika Prof berbicara bahwa ada banyak lembaga yang memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan, terlalu banyak dan tidak spesifik. Salah satu dasar saya melakukan penelitian ada seperti itu juga, Prof. Karena biar bagaimanapun ketika suatu lembaga sudah selalu banyak kewenangannya, maka lembaga tersebut bisa melakukan penyalahgunaan kewenangan, Prof. Sebagaimana ada game yang populer, Prof. Kewenangan absolute power tends to corrupt absolutely, Prof. Jadi seharusnya memang yang seperti saya katakan dari sejak awal, Prof, bahwa harus dipisahkan antara kepolisian sebagai institusi dengan kejaksaan sebagai institusi dengan penyidik dan penuntut umum dalam hal lainnya, Prof. Sehingga ketika suatu lembaga merasa dia sebagai lembaga yang memiliki banyak kewenangan, namun ada suatu ranah di dalam hukum acara bahwa ini loh kami yang mengontrol hasil pekerjaan, jadi dan kami loh yang bertanggung jawab atas hasil pekerjaannya, sehingga tidak ada lagi suatu lembaga yang bebas dari kontrol antara lembaga yang lain, Prof. Sehingga prinsip check and balances di dalam negara hukum akan berjalan, Prof. Terima kasih, Prof. Ya, baik. Saya kira itulah yang menjadi semangat apa yang disinggung tadi Prof. Martin berkaitan integrated criminal justice system. Jadi supaya tidak ada ekosektoral antara penegak hukum dalam sistem pidana kita. Ya, jadi itu harus ada ruang komunikasi. Bagaimana ada ruang komunikasi antar penyidik dengan pihak kejaksaan sebelum kasus itu dilimpahkan ke pengadilan. Pertanyaan berikutnya, di dalam disertasi ini saya melihat salah satu grand teorinya adalah teori Nonet dan Schlesnik berkaitan 3 perkembangan hukum. Ya, jadi perkembangan hukum yang represif, otonom, dan responsif. Kita tahu bahwa tipe hukum yang represif itu dia mengabdi pada kekuasaan yang represif. Sementara tipe hukum otonom itu dia mengedepankan legitimasi, dan yang terakhir responsif itu dia justru memperkenalkan adanya suatu restorasi dalam penegakan hukum. Nah, bagaimana pandangan Saudara Mopendus? Apakah di pihak kejaksaan, institusi kejaksaan juga
yang mana ya yang sekarang yang lebih dominan dilaksanakan? Apakah represif, otonom, atau responsif? Dan kalau responsif itu bisakah ditunjukkan bahwa pihak kejaksaan, instansi kejaksaan sekarang juga sudah menerapkan pendekatan hukum yang responsif? Ya, silakan. Terima kasih, Prof. Untuk saat ini di masa kepemimpinan Pak Jaksa Agung yang sekarang, kami dituntut untuk menggali nilai-nilai yang keadilan di dalam masyarakat, Prof. Bahkan Jaksa Agung kami pun kemarin baru mendapatkan gelar profesor dalam hal restoratif justice, Prof. Dan itu turun breakdown ke bawah, sehingga kami sebagai aparatur kejaksaan dituntut untuk lebih mengedepankan prinsip-prinsip responsif, Prof. Dan berhukum dengan tidak secara kaku. Jadi yang kami utamakan terlebih dahulu adalah apakah esensi kami melakukan penyidikan dan penuntutan memiliki asas manfaat, Prof. Mungkin seperti itu, Prof. Ya. Apakah karena adanya ruangan diversi di kejaksaan itu menunjukkan bahwa memang pihak kejaksaan juga sudah lebih menerapkan pendekatan restorasi? Ruangan diversi yang ada di setiap kantor kejaksaan itu, Prof, memang itu dibuat basisnya adalah dari Undang-Undang Peradilan Pidana Anak, Prof, karena kan kami harus membuat suatu ruang diversi untuk melaksanakan ketentuan di dalam undang-undang tersebut. Namun secara garis besar dapat saya sampaikan bahwa memang triggernya adalah dari konsep restoratif justice yang ada dalam undang-undang tersebut. Namun sebagaimana yang diamankan oleh Jaksa Agung, restoratif justice bukan semata-mata hadir karena adanya undang-undang tersebut, Prof. Tapi memang kita dituntut sebagai penegak hukum yang harus salah satunya mewujudkan ketertiban dan keadilan di dalam masyarakat, Prof, dan menjaga ketertiban umum. Ketika kita sebagai aparat penegak hukum bertindak secara kaku dan rigid dan tidak responsif, maka ketertiban umum itu tidak akan terjadi, Prof, karena tujuan dari hukum kan salah satunya adalah kemanfaatan, Prof. Mungkin itu. Izin, Prof. Terima kasih. Saya kira cukup pimpinan sidang, Ibu Dekan, sekaligus mohon pamit untuk undur diri dulu. Terima kasih, Prof. Baik. Terima kasih banyak yang mata pelajar Bapak Profesor Dr. Haji Hari Tahir, SHMH. Terima kasih, Prof, sudah berkenan bersama pada ujian promosi ini. Selamat kembali ke Makassar, Prof. Selamat, Ki. Baik, selanjutnya saya mengundang yang mata pelajar Bapak Profesor Dr. Haji Muhammad Syukri Yaqub, SHMH. Silakan, Prof. Saya buka dulu masker supaya kedengaran. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih pimpinan sidang promosi. Para promotor dan kopromotor serta anggota Dewan Penguji lainnya yang sama saya hormati. Saudara Promopendos, ya. Hari ini saya merasa turut bergembira atas adanya perkembangan yang saudara alami selama dari minggu ke minggu, ya. Pada ujian yang lalu, Anda berada pada suatu kondisi, ya, seperti pepatah mengatakan Anda seperti telur di ujung tanduk, karena ini masa studi Anda mau berakhir. Sekarang ini sudah telur itu dalam periode sementara dalam proses pematangan, ya, tidak lama lagi insya Allah, ya. Ini memberikan spirit kepada saudara supaya tampil tegar. Nah, saudara Promopendos,
Saya ingin mengkritisi dulu, karena ini karya ilmiah ya. Siap, Prof. Di dalam penyusunan disertasi ini, Anda banyak menggunakan istilah-istilah yang membingungkan saya setelah saya baca. Antara lain, hubungan hukum. Hah? Antara lain hubungan hukum, hubungan instansi, hubungan institusional. Ada 3 istilah yang saya gunakan. Menurut pendapat saya, ya, tidak ada hubungan hukum di situ. Yang ada hubungan fungsional, ya. Karena hubungan hukum itu adalah antara individu-individu, perorangan dengan perorangan, yang misalnya dalam hal jual beli dan menimbulkan hak dan kewajiban. Bisa juga hubungan antara orang dengan benda, ya. Nah, ini hubungan fungsi penyidikan dengan penuntutan, ya. Yang secara apa namanya Anda katakan tadi, dia akan diferensiasi pembedaan, ya, perbedaan fungsi, ya, diferensiasi fungsional, ya, lain penyidikan, lain penuntutan, ya. Iya, Pak. Jadi supaya satu saja istilah, Anda pilih diksi pilihan kata ini, yang mana yang lebih akurat, ya, akurasinya bagus, ya. Siap, Prof. Itu yang kemudian dalam menerjemah jangan terjemahkan sepotong-sepotong, ya. Seperti di dalam halaman 74 itu, ini koreksi juga ini, belum masuk substansi ini, ya. Saya bantu ini menerjemahkan 133. Halaman 133, Prof. Ya, power tends to corrupt, ya. Sudah bagus terjemahannya ini, ya, bahwa kekuasaan itu cenderung untuk disalahgunakan. Ini, tapi selanjutnya absolute power corrupts absolutely, yang tidak ada terjemahannya. Anda membuka pakaian ini setengah-setengah, tuntaskan. Siap, Prof. Dari atas ke bawah. Absolute power corrupts absolutely, saya bantu terjemahannya, bahwa kekuasaan yang tak terbatas itu benar-benar merusak atau mutlak merusak, ya. Karena corrupt itu jangan ditanda bahwa berhubungan dengan keuangan negara, merusak keuangan negara. Ini corrupt ini banyak artinya dalam bahasa Inggris, ada 4. Antara lain itu disalahgunakan bisa juga, antara lain juga merusak atau kerusakan bisa juga, ya. Jadi kekuasaan tak terbatas itu benar-benar merusak, ya, atau mutlak merusak. Nah, ini kita masuk ke substansi ini, ya. Saya sangat berhati-hati menggunakan istilah distorsi, ya, yang diterjemahkan dengan penyimpangan, ya. Karena di dalam undang-undang kalau sudah diatur secara tegas bahwa kewenangannya A, B dari kepolisian, penuntutan dan penyidikan dalam tindak pidana korupsi, sebenarnya itu perluasan, bukan distorsi, ya. Distorsi dimasukkan adanya penyimpangan, ya. Dikasih, kata Batu mengatakan dikasih satu sejengkal masa depan, itu penyimpangan itu. Melebihi daripada apa yang telah diberikan, ya. Kewenangan yang telah diberikan berdasarkan undang-undang. Itu sekedar istilah itu, ya. Nah, sekarang substansi. Ini masalah besar dalam negara kita ini. Dan insya Allah kalau ada nanti waktu dan saya didukung oleh elemen-elemen masyarakat dan pemerintah, saya akan mengajukan gugatan di Mahkamah Konstitusi. Ya, apa itu? Nah, ini. Sekarang kita lihat kenyataan dulu, realitas dalam masyarakat, bahwa dalam tindak pidana korupsi itu, polisi, KPK, kejaksaan, menyidik, kan diberikan kewenangan berdasarkan undang-undang, ya. Apa yang menjadi dasar penyidikan itu adalah laporan dari masyarakat, laporan perorangan, laporan dari LSM, pokoknya laporan pidana, ya. Itu di dalam Undang-Undang Nomor 15 tahun 2006, Undang-Undang BPK,
Pasal 8 menyatakan begini. Apabila BPK melakukan audit pemeriksaan terhadap keuangan negara ya, dan menemukan unsur-unsur tindak pidana, maka BPK melaporkan kepada penegak hukum. Penegak hukum ini ya 3 tadi instansi itu ya, kepolisian, kejaksaan dan BPK, KPK. Ya. Nah, sekarang yang menjadi persoalan ialah polisi, kejaksaan, KPK itu ya, menerima laporan dari masyarakat, atau dari wartawan, atau dari LSM. Padahal ada ketentuannya ini bahwa BPK yang harus melaporkan kalau menemukan unsur-unsur tindak pidana. Ini nih persoalan besar ini. Di dalam hal keuangan negara yang bersumber dana yang bersumber dari APBN dan APBD, kan ada berlapis itu pengawasan itu pemeriksaan, ada internal dari Pemda ya, ada dari BPKP, ada BPK ya, dan itu rutin dilakukan itu ya. Nah, jadi untuk ke dana yang bersumber dari APBN dan APBD itu, polisi, jaksa itu harus sabar menunggu hasil pemeriksaan dari BPK baru bisa dilakukan penyidikan. Bukan dari wartawan itu, bisik-bisik wartawan, laporan masyarakat jalan lagi, dipanggil lagi kepala desa, dipanggil lagi SKPD. Kapan mau jalan ini pemerintahan ini? Tidak bisa jalan. Dan ujung-ujungnya juga biasa terhenti, tidak sekedar saja ya. Ini yang menimbulkan ketidakpastian hukum. Ini bisa diuji di Mahkamah Konstitusi. Boleh saja polisi, kejaksaan itu memeriksa korupsi, tapi kalau di luar anggar APBN dan APBD seperti gratifikasi, penyuapan dan lain sebagainya, silakan periksa. Tetapi APBN mesti BPK yang harus melaporkan. Karena ada dalam undang-undang pasal 8. Untuk apa pasal 8 itu dibuat gitu oleh DPR? Kemudian kita tidak menundukkan diri kepada ketentuan undang-undang. Negara hukum apa ini? Nah ini kesadaran penegak hukum mau dibangkitkan ya, supaya kita satu persepsi. Ini kan yang tidak biasa tidak sinkron dalam pelaksanaan fungsi itu, karena tidak sinkronnya tidak adanya kesamaan persepsi seperti Anda gambarkan, lain persepsinya kepolisian, lain kejaksaan, sehingga bolak-balik berkas. Ini juga harus diawasi karena kejaksaan juga ini sering saya alami. Saya banyak menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dikemukakan oleh kepolisian dalam meminta keterangan ahli itu. Sering terjadi begini, bolak-balik berkas karena memberikan petunjuk itu biasa, wah itu yang perlu dikontrol. Kalau dia berpihak di situ, semacam-macam petunjuknya di situ. Biasa lari petunjuk juga ke perdata lagi. Saya pernah mengalami ini ya. Ini yang mesti dikontrol oleh jaksa tingkat atau ya. Apakah petunjuk ini tidak mempersulit orang ya? Karena soal keberpihakan ini. Begitu ya polisi juga begitu, kalau berpihak pada satu pihak, wah, cenderung disalahkan jaksa. Padahal tidak perlu kita kalau satu persepsi ya. Itu pengetahuan kita itu yang perlu disatukan persepsinya di situ ya, mengenai misalnya penyerobotan ya, kasus penyerobotan dulu itu disuruh ini. Padahal unsur-unsur tindak pidana saja yang diarahkan di situ. Saya mau bertanya, bagaimana pandangan Anda terhadap kenyataan seperti ini? Padanya perhatian ini, jangan Anda mengungkapkan pendapat. Siap, Prof. Ya. Terima kasih, Prof. Mohon izin. Memang selama izin, Prof, saya dari tahun 2008 ya alhamdulillah sudah menangani perkara pidana. Memang dalam prakteknya sering adanya perbedaan persepsi dalam mengenai suatu perkara, Prof. Kadang-kadang, terutama yang seperti Prof bilang, perkara-perkara yang menyangkut pertanahan, penyerobotan tanah, bahwa kadang-kadang penyidik
melihat suatu perkara secara ansih. Nah, bukan itu yang saya tanyakan. Itu tidak perlu Oh iya, dijawab siap, itu siap, karena siap. itu kenyataannya. Itu contoh saja yang berikan. Yang saya mau tanyakan ini, bagaimana praktek ini kepolisian dengan kejaksaan ini selalu memanggil-manggil orang karena ada laporan dari masyarakat. Iya, Prof. Padahal ini yang dituduhkan ini adalah tindak pidana korupsi yang dananya bersumber dari APBN dan APBD. Ya. APBN dan APBD ketentuannya tunduk pada pasal 8 bahwa BPK yang harus melaporkan kalau ada unsur-unsur tindak pidana. Jadi kalau tidak ada laporan dari BPK, kesampingkan saja itu laporan-laporan masyarakat itu wartawan. Iya, Prof. Apa itu bikin kacau? Tidak ada kepastian hukum. Siap. Ya kan begitu. Kita harus satu persepsi. Siap, Prof. Kecuali mengenai penyuapannya, silakan jalan. Gratifikasi silakan jalan. Ya. Ya. Coba dijawab dulu itu. Oh ya, siap. Ya, yang terakhir itu buat saudara. Siap, Prof. Terima kasih, Prof. Izin, Prof. Kebetulan memang saat ini kan saya sedang di Satgas pencegahan. Salah satunya mengurusi mengenai laporan pengaduan dari masyarakat dalam hal tindak pidana tipikor yang melibatkan keuangan negara, baik itu APBN maupun APBD. Memang dalam sehari-harinya sering sekali laporan pengaduan dari masyarakat itu tuduhannya karena dalam Undang-Undang PP nomor 71 mewajibkan adanya dokumen-dokumen yang harus dilampirkan, tapi masyarakat hanya melampirkan selembar 2 lembar, dan itulah yang kami tidak teruskan, Prof, karena tidak sesuai dengan peraturan pemerintah tentang informasi masyarakat. Kemudian dalam hal tindak pidana korupsi, dan memang dalam prakteknya kami pada saat melakukan penyidikan tindak pidana korupsi selalu meminta bantuan untuk menghitung mengenai kerugian negara kepada BPK maupun BPKP, Prof. Jadi Pertegas jawaban saudara. Siap, Prof. Sepanjang peraturan dari izin, Prof, sepanjang laporan dari masyarakat sesuai dengan PP 71, Prof, kami berkewajiban untuk meneruskan, Prof. Maksudnya kami kan kalau sehari-hari tidak langsung melakukan penyidikan, Prof. Jadi kami melakukan kami menyebutnya kegiatan operasi intelijen justisia. Jadi hanya kalau di dalam KUHP itu penyelidikan lah bisa dibilang seperti itu, Prof. Penyelidikan awal. Ketika nanti memang indikasi perbuatan melawan hukumnya ada, maka kami meneruskan operasi kami kepada jajaran Pitsus. Nah, kira nanti Pitsus lah yang meneruskan, Prof. Bukan tunduk kepada hukum. Seharusnya kau mengatakan kepada Kanasamu itu, Pak, ini pasal 8 menyatakan begini harus dari BPK. Jadi laporan masyarakat disampaikan. Kita menunggu saja temuannya. Siap, Prof. Baik, terima kasih yang terpelajar Bapak Profesor Dr. Andi Muhammad Sukri Yakub, SHMH. Saya kira ini menjadi perhatian saudara sebagai seorang terpelajar dan sebentar kalau lulus maha terpelajar ya, untuk dapat mencermati dan dapat mengungkap kebenaran secara objektif seperti itu. Ya, disitulah pentingnya saudara menjadi mahasiswa dan secara khusus lagi karena adalah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Ya. Baik, selanjutnya saya mengundang dengan hormat yang pelajar Bapak Profesor Dr. Muhadar, SH, MSc. Serta tim penguji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama saya tentu mengapresiasi kepada saudara karena pada hari ini saudara sudah berada di podium panas, kata mahasiswa begitu ya. Tapi itu biasa-biasa aja segala podiumnya ya. Begini, saya tadi mencermati saran maupun klarifikasi atau pertanyaan-pertanyaan atau arahan dari tim penguji. Saya mau menyatakan begini, bahwa Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 sebagai salah satu aspek hukum bekerjanya sistem peradilan pidana itu sudah bagus. Sudah bagus itu. Harmonisasinya jelas sekali. Yang tidak benar itu adalah aparatur penegak hukumnya di bidang
bekerjanya sistem peradilan pidana, subsistem kepolisian, subsistem kejaksaan, subsistem kehakiman atau pengadilan, ya. Itu yang tidak bagus, yang tidak benar dalam membaca aturan-aturan hukum yang ada dalam hukum acara pidana, serta hukum acara pidana yang ada di luar KUH pidana. Jadi aspek hukumnya itu tidak hanya Undang-Undang 8 ya. Ya. Ada hukum acara pidana yang diatur di luar hukum acara pidana yang disebut dengan lex specialis, ya, gitu ya. Jadi saya digarisbawahi bahwa yang tidak benar itu adalah para aparatur penegak hukumnya. Kenapa? Tadi salah satu faktor kendala struktural. Contoh misalnya, hukum acara pidana tidak mengatur tentang yang namanya di penyidikan harus ada kanit, kasat. Tidak ada itu. Ya, itu faktor kendala juga itu. Di kejaksaan itu tidak ada namanya pidum, aspidum, tidak ada itu. Kan kenalannya kan di situ kalau Anda sebagai jaksa kan? Siap. Ya, membaca apa yang diarahkan oleh struktur tadi. Saya salut itu kalau berani menyatakan itu bahwa perlu reformasi di bidang itu. Karena hukum acara pidana tidak mengatur kanit, kasat itu tidak ada di kepolisian itu. Itu wilayah kepolisian Republik Indonesia yang tunduk pada Undang-Undang 2 2002. Bukan dalam versi, bukan. Salah itu penyalahgunaan namanya itu. Ya, jadi hukumnya itu sudah bagus, ya sudah bagus. Contoh misalnya tadi yang Prof. Martin sampaikan, ya. Harmonisasi gitu antara penyidik dengan penuntut. Tidak, ya, hubungan tadi bahwa apa tadi sampaikan tadi di situ Institusional, Prof. supervisor, ya, supervisi, benar itu. Memang jaksa merupakan supervisi dalam hukum acara pidana. Buktinya apa? Adanya SPDP 1, ada P18, P19. Ya kan kerjamu kan begitu dong? Siap. Itu bahwa jalan itu fungsi itu. Ada SPDP. Pada saat kita menetapkan, penyidik menetapkan sebagai tersangka, dia sampaikan SPDP. Itu fungsi koordinasi namanya. Ya, itu fungsi koordinasi. Itu berjalan yang bagus. Acara pidana juga mengatur dengan bagus gitu. Tinggal manusianya aja. Ya, itu. P18, P19, itu juga titik tautnya itu di situ juga antara kerja penyidik dan kerja penuntut, walaupun sama-sama aturannya loh Undang-Undang 81 dia itu. Yang berbeda kan hanya Undang-Undang 2 2002, Undang-Undang 16 2004 kan, tapi dari sisi sersenya, penyidikannya, acuannya adalah Undang-Undang 8 tahun 81. Serta peraturan-peraturan pelaksanaan lainnya, kayak peraturan Kapolri, Perja, itu pun harus sinkron, ya. Kalau tidak sinkron itulah egosentris namanya. Harusnya ada koordinasi antara, misalnya kalau kepolisian mengeluarkan peraturan Kapolri tentang restoratif, harusnya sejalan dengan kejaksaan. Ya. Harusnya, ya, itu. Sekira saya hanya itu, Bu Ketua, saya tidak bertanya lagi ya. Sekira saya hanya menjelaskan aja. Terima kasih banyak. Terima kasih, Prof. Baik, terima kasih yang amat pelajar Bapak Profesor Dr. Muhadar, SHM MSI. Itu penekanan tadi pada integritas, ya, SDM-nya. Ya, jadi itu yang paling penting karena Prof. Zainal Abidin Farid, nama yang guru besar dan mantan dekan Fakultas Hukum Unhas, dan inilah gedung beliau ya kita berikan nama Profesor Dr. Andi Zainal Abidin Farid. Beliau mengatakan bahwa kalau kita disuruh memilih antara peraturan yang baik dengan pelaksanaan yang buruk, atau peraturan yang buruk dengan pelaksanaan yang baik, maka pilih yang kedua. Tapi alangkah bagusnya kalau dua-duanya bagus. Ya seperti itu ya. Itu yang harus kita tekankan. Baik, selanjutnya saya mengundang yang hormat yang pelajar Bapak Profesor Dr. Aminuddin Ilman, SHM. Silakan, Prof. Baik, terima kasih kepada pimpinan sidang ujian disertasi Prof. Faridah, para penguji yang saya hormati, Saudara Profendus Efrin Halomuan. Ada dua pertanyaan saya. Yang pertama, coba berikan penjelasan kepada saya dengan landasan teori yang Saudara jadikan dasar untuk mengurai seperti apa, bolehkah sebenarnya
menyatukan antara kewenangan penyidikan dengan kewenangan penuntutan. Itu yang pertama. Mohon izin, Prof. Menurut teori bisa, Prof, menyatukan. Landasan teori yang Anda gunakan apa? Kami teori penegakan hukum, Prof. Dari siapa? Dan sekali lagi pertanyaan saya, boleh tidak aspek kewenangan penyidikan dan penuntutan itu disatukan dalam satu institusi? menurut saya sih boleh, Prof. Hal ini kan sudah ada di lembaga kejaksaan dan lembaga KPK, Prof. Dalam satu lembaga. Tapi dari sisi landasan teori itu bisa enggak? Itu pertanyaan saya. Menurut saya bisa, Prof. Ada di dalam. Ya, coba jelaskan teorinya apa. Jangan hanya bilang bisa-bisa, tapi kan harus dengan landasan teori argumentasinya. Prof. Teori kewenangan pun bisa, Prof. Karena sepanjang Apa yang Anda maksudkan dengan teori kewenangan? Sepanjang teori kewenangan dalam kelembagaan diperoleh dari undang-undang, ketika undang-undang menyatakan bahwa itu berdasarkan norma, aturan, bukan berdasarkan landasan teori. Hati-hati, Anda ini tidak memahami soal teori dengan aturan. Kalau normanya menyatakan iya, jelas. Tapi landas teorinya apa bisa begitu? Tadi Anda juga menyebutkan bahwa tidak ada kontrol, tidak ada batasan. Ya. Untuk apa ada P19, P18, siapa yang akan mengontrol kalau itu disatukan? Izin, Prof. Ya. Di dalam disertasi saya tidak menyebutkan bahwa penyidik dan penuntut umum disatukan, Prof. Namun stressingnya adalah penguatan hubungan fungsional antara penyidik dan penuntut umum, Prof. Jadi ya, tapi kan pertanyaan saya ini, meskipun Anda tidak dalam membahas disertasi, tapi kan kalau kita lihat sekarang, boleh enggak penyatuan kewenangan itu di dalam satu institusi? Ya, kalau sekarang Anda mengatakan itu antara hubungan fungsional dengan kejaksaan, kalau sekarang misalnya kejaksaan tetap kukuh pada bahwa ini tidak terpenuhi bukti. Nah, sekarang apa yang dilakukan oleh polisi? Kalau berdasarkan peraturan ya seharusnya dihentikan, Prof, karena tidak cukup bukti, Prof. Tapi pada prakteknya kan tidak. Prof, siap. Itu satu pertanyaan saya. Pertanyaan yang kedua saya adalah, boleh tidak sebuah kasus, ya, sebuah proyek sudah diterima oleh kemudian pengguna, kemudian hasil pemeriksaan tidak ada masalah, kemudian ada laporan dari LSM, tekanan LSM, kemudian kejaksaan mengusut kembali. Boleh tidak? Seharusnya tidak boleh, Prof. Seharusnya tidak boleh. Apa dasarnya? Ya, ketika menyidik suatu perkara dan kemudian tidak ditemukan adanya suatu perbuatan melawan hukum, terutama perbuatan melawan hukum yang berpotensi merugikan kerugian negara, ya harusnya sudah tidak ada lagi yang harus dibahas, Prof. Sudah selesai. Nah, saya tambahkan sedikit, boleh tidak kejaksaan itu kemudian tidak dulu menetapkan siapa yang harus dijadi, tidak memeriksa siapa pengguna anggarannya, tapi memeriksa dulu pihak ketiganya, pihak swastanya. Dalam hal penyidikan atau penyelidikan, Prof? Dalam hal penyidikan mungkin teknik penyidik berbeda-beda, Prof. Kadang-kadang kita memang masuk terlebih dahulu kepada di luar ring 1, Prof, untuk mendapatkan bukti yang objektif. Baru kami masuk ke ring 1. Biasanya kami tergantung tekniknya, Prof, dan tingkat kesulitan dari suatu perkara. Memang kadang juga kami langsung masuk ke dalam pejabat pembuat komitmen atau pejabat pengguna anggaran. Namun tidak jarang juga kami pertama-tama melakukan pemeriksaan terhadap pelapor, karena kadang-kadang pelapor juga memiliki bukti yang disembunyikan oleh KPA dan PPK. Seperti ya, itu. tapi pelapornya ini ada kasus itu LSM mengungkit kembali
ya sudah 8 tahun yang lalu sudah diterima, dinyatakan tidak ada masalah, kemudian diperiksa kembali oleh kejaksaan begitu. Seperti itu. Baik, saya kira terima kasih atas jawabannya. Saya kembalikan kepada pimpinan sidang. Terima kasih kepada Bu Dekan. Baik, terima kasih Pak Prof. Yang terpelajar Bapak Profesor Dr. Ilmar SHMH itu menegaskan tadi, jangan ragu-ragu, Anda adalah seorang calon dokter. Sebentar lagi, insya Allah mudah-mudahan lulus. Selanjutnya saya mengundang terakhir sebelum promotor yang terpelajar Bapak Dr. Muhammad Hasri SHMH MAP. Silakan. Ya, terima kasih pimpinan. Langsung saja, Saudara Erwin. Siap. Ini kan sistem peradilan pidana kesatuan ya, dari hulu ke hilir gitu. Siap, Pak. Harusnya karena dia satu kesatuan, maka tentu saja connect semuanya, kan begitu. Nah, prakteknya tadi disampaikan oleh Prof. Sukri juga dan lain-lain beliau-beliau. Fakta empiris nih, bolak-balik, ini masih sering bolak-balik. Polisi kirim ke jaksa, jaksa kembalikan lagi. Butuh petunjuk, terus nih. Nah, terkadang juga itu menjadi tanda kutip mainan dari keduanya nih. Saya pernah punya teman jaksa dan semua teman juga polisi. Memang dia baku oper Pak Erwin. Kirim aja ke sini, saya kembalikan lagi sebentar. Akhirnya kan ini fakta empiris ya. Ya, cuman jadinya penegakan hukumnya kan terganggu kalau begitu. Nah, sekarang Pak Erwin ini ingin menyatukannya menjadi satu kesatuan nih. Penyidikan dan penuntutan nih. Dalam satu rumah ceritanya kan begitu. Ya. Nah, sekarang takutnya ini ada yang merasa kehilangan sumber ini Pak Erwin. Dan ini kan kita tahu itu teman-teman jaksa, teman-teman polisi terlepas dari segala-galanya. Lihat saya dulu polisi mau diganggui sama Kementerian Perhubungan untuk diambil saja itu urusan SIM saja mau diambil, dikembalikan ke perhubungan, mau ambilkan ini urusan kami ini kalau urusan perhubungan nggak mau polisinya, ngotot dia. Apalagi urusan-urusan yang lebih penting seperti ini, bisa-bisa dia kehabisan pekerjaan mungkin gitu. Iya. Apalagi menentukan orang tersangka atau tidak, kan begitu. Itu yang pertama Pak Erwin. Yang kedua, ada ketidakharmonisan memang ya, harus diakui ya Pak Erwin. Di penelitian saudara ada ketidakharmonisan. Iya. Contoh KPK polisi cicak buaya kemarin kan begitu. Sementara isinya KPK juga, jaksa juga, polisi juga kan gitu. Cuman anehnya kalau dia berbaju KPK lain sendiri lagi semangatnya. Mungkin itulah yang bisa mereduksi semuanya. Gitu Pak Erwin. Saya senang dengan apalagi rekomendasinya terakhir ya, di kesimpulan itu disebutkan apalagi konsepsi integrated criminal justice system itu harus ada keterpaduan. Nah, sekarang tinggal tadi Prof. Muhadar bisiki saya sudah benar ini loh, cuma memang tinggal bagaimana prakteknya di lapangan, bagaimana dipraktekkan oleh Efrin sebagai jaksa, teman-teman polisi juga dan lain-lain juga. Nah, yang tadi itu saudara bilang kami udah periksa baik-baik, kami nuntut, pas mau nuntut ada perintah dari atas. Nah, itu yang susah juga itu. Nah, kalau Efrin lawan itu, Efrin ada di ujung pulau nanti tempat tugasnya. Itu realitasnya. Itu aja Pak Efrin ya, nggak usah ditanggapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya mengundang promotor untuk memberikan sanggahan, klarifikasi maupun promosi terhadap disertasi ini. Silakan Prof. Terima kasih Ibu Dekan selaku pimpinan sidang ujian promosi. Saudara Provendus, pertama sebagai promotor ingin menyampaikan bahwa di dalam berpendapat itu ya harus didukung dengan fakta, data, dan mungkin juga pendapat-pendapat yang memiliki otoritas di bidang keilmuan. Tidak bisa langsung digeneralisasi bahwa terjadi ego seksual, terjadi diferensiasi fungsional. Tapi sepanjang itu tidak didukung fakta, jangan digeneralisasi. Ini adalah bidang ilmu etika. Kalau saya tanya saudara, polisi itu bekerja mewakili siapa? Coba jawab. Mewakili siapa itu polisi? Ya? Dalam bidang penegakan hukum atau ya sesuai dengan tugasnya lah. Penyidikan. Mewakili siapa? kalau dalam hukum
acara Ini kok yang hal-hal yang seperti ini adalah paham. Ini filosofinya dari sini. Siap, Prof. Polisi bekerja mewakili siapa? Mewakili negara. Negara lah, Pepin. Mewakili kepentingan umum. Iya. Mementingkan pelaku. Mewakili terhadap apa namanya? Yang korban. Nah, korban. Kalau jaksa mewakili siapa? Mungkin negara juga, Prof. Iya. Di situlah Anda harus bisa menjadikan pijakan bahwa diperlukan adanya seperti tadi disampaikan Prof. Syukri, keterpaduan. Makanya diperlukan namanya KIS, koordinasi, integrasi, simplifikasi, dan sinkronisasi. Kalau ada yang terjadi seperti yang Anda sampaikan tadi, itu adalah realita yang perlu diperbaiki. Seperti tadi sampaikan Prof. Muhadar, Anda harus bedakan antara apa yang ada di dalam aturan dengan apa yang ada di dalam tataran implementasi. Anda jaksa loh, pahami dulu filosofinya. Jadi dalam pemahaman saya bahwa ini adalah model keseimbangan kepentingan. Bagaimana itu model keseimbangan kepentingan? Dua-dua sama yang dilindungi. Polisi, jaksa juga begitu. Tapi kenapa terjadi deviasi? Itulah yang Anda harus memberi solusi. Ya, ini sebagai promotor saya menyampaikan. Ya, saya ingin menyatakan bahwa sebagai jaksa, penuntut umum dan wakili negara tidak boleh mengambil suatu pendapat yang sifatnya mengeneralisasi. Ini satu kesatuan antara satu penegak hukum semua, gitu ya. Tolong diperhatikan itu, saya kira itu komentar terakhir dari promotor. Kita banyak diskusi dan pendapat dari para tim penguji tadi itu menjadi masukan yang sangat kontributif ya, substantif untuk diperhatikan ya. Tolonglah seperti yang sampaikan tadi Prof. Ilmar, salah satu kelemahan di dalam membangun sebuah logika penalaran hukum itu karena Anda tidak menguasai teori. Cobalah, karena teori itu yang bisa mengantar Anda untuk membangun sebuah logika reasoningnya. Ya, saya kira demikian Ibu Dekan yang saya bisa sampaikan. Baik, terima kasih promotor. Dengan demikian maka berakhirlah ujian saudara. Selanjutnya sidang promosi doktor saya tangguhkan selama kurang lebih 10 menit untuk memberi kesempatan pada Dewan Penguji menetapkan hasil ujian. Ketua sidang, promotor, ko-promotor, dan penguji berkenan meninggalkan ruang ujian. Hadirin dimohon berdiri. Bagi promotor, ko-promotor, serta penguji yang menguji secara daring, akan berpindah ke meeting lain untuk melakukan rapat penilaian ujian promosi. Siap, Pak. Tinggal apakah lulus atau tidak. Siap. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Sidang, promotor, ko-promotor, dan para penguji dipersilahkan memasuki ruang ujian. Hadirin dipersilahkan untuk berdiri. Promotor, ko-promotor, serta penguji yang menguji secara daring dipersilahkan untuk kembali ke room meeting sidang ujian terbuka. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Sidang ujian promosi doktor dibuka kembali oleh Ketua Sidang. Baik, sidang promosi doktor saya buka kembali. Pembacaan yudisium oleh Ketua Sidang. Baik, saya akan bacakan yudisium atas nama Rektor yang saya hormati, tim promotor, tim penguji, Bapak Ibu tamu undangan yang saya muliakan, dan Saudara Promovendus. Bismillahirrahmanirrahim. Yudisium. Sidang terbuka ujian promosi doktor Universitas Hasanuddin beserta promotor, ko-promotor, dan penguji dalam rangka ujian promosi untuk mencapai gelar doktor dalam bidang ilmu hukum bagi Saudara Efren Halomuan Harahap,
Setelah mempertimbangkan jawaban-jawaban atas segala pertanyaan dan sanggahan yang dikemukakan oleh promotor, ko-promotor, dan penguji, dengan ini menyatakan bahwa Saudara Efren Halomuan Harahap dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan. Indeks prestasi saudara adalah 3,88 dengan nilai disertasi adalah A. Dengan demikian mulai hari ini Jumat tanggal 15 Oktober 2021 pada pukul 9.50 waktu Indonesia bagian tengah, Saudara Efren Halomuan Harahap berhak memakai gelar doktor dalam bidang ilmu hukum. Semoga ilmu yang dimiliki dapat dimanfaatkan bagi kepentingan umat manusia. Amin. Makassar, 15 Oktober 2021 atas nama Rektor, Ketua Sidang, Profesor Dr. Farida Patitingnya Sanhum, Promotor, Profesor Dr. Samsul Bahri, SH, MS. Penyerahan hasil yudisium oleh Ketua Sidang kepada Dr. Efren Halomuan Harahap, SHMH, dipersilahkan mengambil tempat. Dr. Elvin Halomuan Harahap. Ya, baik, selamat. Saya persilakan, saya berikan kesempatan 5 menit untuk menyampaikan ucapan terima kasih maupun kesan-pesannya selama menempuh pendidikan doktor. Silakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Izin Prof, saya orang yang sensitif. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji dan syukur saya sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala serta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada terima kasih yang sebesar-besarnya saya ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang diberikan serta kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua diberikan syafaat oleh beliau di hari akhirat nanti. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Profesor Dr. Farida Patitinggi, kemudian kepada yang amat terpelajar, Patitinggi, maaf Prof, yang amat terpelajar Profesor Dr. Samsul Bahri, SHMS, yang amat terpelajar Bapak Profesor Dr. Martin Ari, SHMH, yang Bapak sebentar lagi Prof. Dr. Samsudin Mukhtar, SHMH, amin, yang selalu memberikan semangat dan hati yang lapang dan kemudahan, memberikan kemudahan bagi saya untuk berdiri di sini hari ini dan menyelesaikan tulisan saya. Saya berjanji akan menyempurnakan tulisan saya lebih lanjut. Selanjutnya ucapan terima kasih juga saya ucapkan kepada para tim penguji yang memberikan ilmu yang sangat berharga bagi saya. Yang pertama yang amat terpelajar Profesor Dr. M. Syukri Akub, SHMH, Bapak yang amat terpelajar Bapak Profesor Dr. Muhadar, SHMS, yang amat terpelajar Bapak Profesor Dr. Amiduddin Ilmar, SHMH, dan juga sebentar lagi Profesor Dr. Muhammad Hasrul, SHMH, MAP. Tiada yang bisa saya balas kecuali semoga Allah membalas dengan segala kebaikan yang berlipat-lipat baik di dunia maupun di akhirat. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Jaksa Agung Republik Indonesia yang telah memberikan kesempatan, izin dan membiayai
penulis untuk menyelesaikan perkuliahan di program doktoral pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Kemudian kepada Bapak Jaksa Agung Muda Pembinaan dan Bapak Kepala Badan Diklat Kejaksaan Republik Indonesia yang telah memberikan dukungan kepada penulis untuk segera menyelesaikan tugas dan kewajiban sebagai mahasiswa. Tidak lupa kepada Rektor, kepada Dekan Sekolah Pasca Sarjana, dan kepada Ibu Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, seluruh pengajar dan staf administrasi program Doktor Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, terutama Bapak Andi Murlikana yang sangat membantu penulis, baik dari segi keilmuan maupun administrasi. Saya mengucapkan terima kasih kepada ayahanda saya yang tercinta, Dahlan Effendi Harahap, dan Ibunda Dalmiatun atas doa dan support dalam mendidik dan memberikan motivasi untuk meneruskan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Tidak lupa kepada mertua dan keluarga saya yang ada di Jambi, saya ucapkan terima kasih banyak. Teristimewa untuk istriku dan masih 2 bulan Bapak. Masih 2 bulan. Iya, baru melahirkan. Dan anak tersayang Biandra Jaina Elis untuk semangat dan doanya, serta kakak dan adik saya Meta Sari Harahap dan Afni Triseptiana yang juga banyak membantu penulis dalam menyelesaikan tulisan ini. Di tahun 2021 ini, di masa pandemi ini, saya mendapatkan 2 anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, saya mendapatkan anak yang telah saya nanti selama 6 tahun. Yang pertama, itu. Yang kedua, hari ini saya berdiri di sini mempertanggungjawabkan apa yang telah diberikan oleh institusi saya, dan sungguh tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah ketika Allah sudah berkehendak. Semoga kita semua dirahmati oleh segala kebaikan, dan semoga pandemi ini segera selesai agar kembali kita diberikan kemudahan dalam melaksanakan kegiatan kita sehari-hari. Teriring doa dan salam dari keluarga saya di Bekasi kepada kepada Bapak dan Ibu Profesor. Sekali lagi, tidak ada yang bisa saya ucapkan, tidak ada yang bisa saya berikan. Semoga Allah memberikan segala kebaikan berlipat-lipat baik di dunia maupun di akhirat. Mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya mengundang promotor untuk memberikan pesan-pesan khusus kepada mata pelajar Dr. Efrin Halaman Harahap, SHM. Silakan. Terima kasih Ibu Dekan selaku pimpinan Ketua Sidang Ujian Promosi Doktor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentu sebagai promotor menyampaikan selamat kepada Efrin Halaman Harahap yang pada hari ini, hari Jumat, menyelesaikan studinya dengan tentu dengan perjuangan yang cukup berat ya. Dan saya sedikit menyatakan nyaris tidak menyelesaikan studi. Ya, karena sudah, kalau tidak ujian hari ini, ya barangkali ya. Ya, itu tidak terlepas dari kebijakan dari Ibu Dekan ya, dan kemurahan beliau untuk memperjuangkan di tingkat universitas supaya masih diberi kesempatan. Jadi saya kira itu patut Anda menyampaikan ya, luar biasa membantu Anda agar bisa menyelesaikan studi. Yang kedua, tentu dengan
gelar yang Anda capai pada hari ini itu membawa konsekuensi dan tanggung jawab ya. Saya kira cara berpikir, cara bertutur, cara menyampaikan sesuatu itu sudah memiliki tingkat kualitas yang jauh lebih baik ya sebelum jadi dokter. Tentu juga saya berharap bahwa sekalipun Anda menyelesaikan pendidikan doktor, tidak berarti Anda harus berhenti belajar. Justru harus lebih banyak belajar untuk mempertahankan kualitas doktor. Karena secara formal Anda menyelesaikan hari ini, tapi masyarakat akan menilai apakah memang Anda layak jadi dokter atau tidak. Oleh karena itu, jangan pernah berhenti belajar. Karena masyarakat layak akan menilai dari sisi kapasitas dan kompetensi Anda sebagai seorang yang mempunyai gelar akademik tertinggi. Saya ingin menyampaikan sesuatu yang dan ini saya mengutip pendapat dari From Hadar ya. Ada 3 hal yang sangat penting bagi seseorang yang ingin mencapai kesuksesan yang luar biasa. Yang pertama tentu kerja keras. Ya, selama ini saya melihat Anda tidak terlalu kerja keras. Sesudah ini nanti harus kerja keras, ya, supaya karirnya bisa naik. Ya. Dan yang kedua komitmen. Kalau kita sudah komitmen dengan promotor, komitmen dengan ini, tepatilah. Jangan promotor yang selalu serius menghubungi Anda. Demikian juga dengan atasan, dengan segala macam tugas-tugas yang diberikan oleh negara. Kalau Anda komitmen terhadap negara. Dan yang ketiga saya kira integritas ya. Integritas ini penting ya. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang memiliki integritas ya. Kita ini krisis integritas. Faktanya masih banyak korupsi ya. Saya kira itu pesan-pesan terakhir dari promotor. Dan sekarang tentu menjadi kolega lagi, bukan lagi sebagai promotor. Dan tentu mohon maaf kalau selama dalam pembimbingan kadang-kadang emosi saya juga naik ya, saya marah-marah apa segala macam. Saya kira itu tujuannya baik, tidak ada maksud-maksud tertentu. Terakhir terima kasih kepada tim promotor yang telah bekerja sama dengan baik sehingga terutama Pak Wiridua ini ya, Pak Dr. Syamsuddin Muhtar yang banyak membantu ini. Jadi terima kasih kepada Pak Romar, Pak Syamsuddin Muhtar atas kerjasamanya, juga kepada para tim penguji yang banyak memberikan masukan-masukan yang sangat kontributif, baik dari Bapak penguji eksternal Profesor Dr. Hari Tahir SIMA, Bapak Profesor Dr. Andi Muhammad Syukri Akub, Bapak Profesor Dr. Muhammad SIMA, Bapak Profesor Ilman, dan Bapak Dr. Muhammad Hasul SIMA, dan secara khusus juga kepada Ibu Dr. Farida Politing. Saya kira itu yang selalu memberi motivasi ya, sehingga Anda bisa selesai pada hari ini. Saya kira itu pesan-pesan dari saya kepada saudara Dr. Kevin Halmonahab ya. Mohon di suatu ketika ya bisa diperbaiki kembali dan bisa dijadikan buku dari hasil penelitian ini ya, tetapi harus melakukan kajian-kajian mendalam dengan dukungan referensi-referensi yang lebih kredibel ya. Saya kira demikian. Selamat juga kepada saudara yang mendapat 2 anugerah hari ini, mendapat gelar doktor dan juga mendapat anak ya yang baru berumur 2 bulan ya. Saya kira selamat. Saya kira semuanya itu menjadi satu kebahagiaan yang luar biasa. Saya kira demikian, dan mohon maaf kalau yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyerahan tanda penghargaan dari Rektor Universitas Hasanuddin yang diserahkan oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin kepada promotor dan penguji eksternal. Dilanjutkan dengan penyerahan tanda penghargaan dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin kepada masing-masing kopromotor yang hadir secara luring. Sedangkan yang hadir secara daring akan dikirim setelah ujian promosi selesai.
Sidang terbuka ujian promosi doktor Universitas Hasanuddin ditutup oleh Ketua Sidang. Baik, sebelum saya menutup secara resmi sidang promosi doktor, Saudara Efrin, saya suka terbalik nih, Efrin Halaman Harahat pada pagi hari ini tentunya atas nama Rektor dan secara khusus atas nama Pimpinan Fakultas Hukum Unhas menyampaikan selamat dan sukses kepada saudara. Alhamdulillah akhirnya ya hari inilah hari yang sangat tepat untuk Anda sebagaimana yang ditentukan oleh Allah SWT. Tidak ada yang terjadi karena kebetulan, semua karena kehendaknya. Itu yang harus Anda pahami, dan alhamdulillah hari ini saudara tetap ditakdirkan oleh Allah untuk menjadi seorang dokter. Dan itu harus saudara camkan dan pahami benar dan internalisasikan dalam diri saudara bahwa tidak ada yang diperoleh dengan mudah. Tadi promotor sudah menyampaikan ke saudara mungkin karena terlambat karena kurang bekerja keras. Mungkin ada pekerjaan lain yang Anda kerjakan, tetapi itu yang harus memang diseimbangkan antara apa yang menjadi tujuan dari satu yang Anda sedang jalani dengan apa yang sedang berjalan selama ini. Nah, itu yang sama-sama harus kita tekankan, dan sebagai alumni Fakultas Hukum Unhas kami sangat berharap komitmen-komitmen seperti tadi itu harus karakter seperti tadi harus Anda internalisasikan dalam dirinya. Harus seorang yang hard worker, harus pekerja keras, dan jangan lupa nilai-nilai Unhas ya, nilai yang integritas ya, integritas, inovatif, katalitik, dan arif itu harus Anda pahami. Jangan sampai tidak pernah baca itu ya, itu nilai Unhas. Anda bukalah nanti di Google kalau masih sudah tidak pernah selama ini baca atau bahkan sudah lupa. Itu yang harus saudara tekankan dalam dirinya, camkan. Alhamdulillah hari ini saudara lahir sekali lagi di Universitas Hasanuddin. Tentunya selamat buat saudara secara pribadi dan keluarga, dan secara khusus kepada institusi Kejaksaan Republik Indonesia yang sudah mengalokasikan anggaran khusus beasiswa bekerjasama dengan kami untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia. Alhamdulillah, terima kasih kepada Bapak Jaksa Agung Republik Indonesia yang telah mengalokasikan, memberikan kebijakan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan mengalokasikan anggaran khusus bekerjasama dengan kami untuk itu. Sekali lagi terima kasih atas penghargaan atau kepercayaan diberikan kepada Fakultas Hukum Unhas untuk turut serta dalam melakukan peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kejaksaan Republik Indonesia. Tentunya juga terima kasih kepada seluruh pimpinan Kejaksaan Republik Indonesia, khususnya Bapak Gambin, Bapak Kepala Badan Diklat Kejaksaan Republik Indonesia secara teknis operasional melaksanakan kerjasama dengan kami untuk melaksanakan kerjasama ini. Alhamdulillah. Dan secara khusus saya ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada promotor dan kopromotor yang luar biasa dengan penuh kesabaran dapat terus membimbing saudara, dan kita semua punya komitmen untuk tidak boleh ada yang keluar tanpa selesai dengan baik. Jadi bukan luaran tetapi lulusan. Ya, kita selalu berharap semua menjadi lulusan, bukan luaran. Itu komitmen kami. Sehingga kami selalu melakukan upaya-upaya agar itu dapat kita realisasikan. Dan alhamdulillah segala reasoning, alasan yang kami sampaikan itu dapat diterima dengan baik oleh pimpinan universitas, sehingga saudara dapat memperoleh kesempatan yang terbaik ini. Dan ini menjadi strategi awal bagi saudara untuk selalu cepat menangkap peluang. Kalau ada peluang langsung ditangkap, jangan dibiarkan. Itu yang harus selalu kita punyai sebagai anak muda, harus selalu progresif, inovatif, dan jangan menyia-nyiakan peluang yang ada. Jangan mengatakan nanti aja, itu akan terlambat. Hari ini dunia begitu cepat dengan revolusi industri 4.0, itu harus selalu beriringan dan kita harus beradaptasi dengan kondisi itu. Kalau tidak maka Anda akan terlambat dan sebagai anak muda akan merasa sangat rugi. Nah, itu yang barangkali dapat saya sampaikan, dan terima kasih sekali lagi kepada seluruh tim penguji yang hadir pada baik secara daring, luring maupun secara daring, dan juga kepada penguji eksternal tadi beliau sudah live kan harus sementara di pesawat saat ini barangkali. Terima kasih juga kepada seluruh tamu undangan yang hadir secara daring di forum ini. Terima kasih telah mengikuti sidang promosi doktor ini dengan tertib dan lancar. Dan sebagai seperti biasa saya ingin memberikan hadiah pantun kepada saudara ya. Biar lebih ceria, karena tadi sangat terharu
Ibu pun juga terharu karena sangat terharu mendengarkan dua kenikmatan dari Allah di tahun ini. Saudara memperoleh amanah untuk menjadi seorang ayah ya. Dan hari ini saudara kembali lagi lahir sebagai seorang yang diberikan pangkat derajat akademik yang sangat tinggi, yang tertinggi yaitu doktor. Baik, sungguh lama kita berharap keadilan wujud dalam kenyataan. Selamat dan sukses Efrin Haloman Harahap sudah lolos doktor dalam kebahagiaan. Lahir dan besar di Kota Bekasi, lanjut mengabdi di Kota Jambi. Terima kasih kepada tim penguji telah hadir pada ujian promosi. Gedung Bundar ada di Kejaksaan, sangat ditakuti pelaku kejahatan. Terima kasih penundangan, mohon maaf atas segala kekurangan. Sekira itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi dan mengucapkan alhamdulillahirrabbilalamin. Sidang promosi doktor saudara Efrin Haloman Harahap dengan resmi saya nyatakan ditutup. Demikian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih kepada Ketua Sidang, Promotor, Kopromotor, tim penguji dan para undangan atas kehadirannya pada ujian promosi secara luring terbatas dan daring Dr. Efrin Haloman Harahap SHMH. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.